berani orang mah ketemu di Masjidil Haram, di mana Nabawi, Masjid Nabi Madinah. Ketika di Cikembar, untuk tanggal apa waktunya nanti prosesnya dari sana nanti akan kami informasikan. Biasanya sok dibagi kertas, ibu bapak sadayana dongkap ke Cikembar jam sekian. Dan dimungkinkan ibu bapak terakhir ketemu dengan sanak famili itu terakhir di mana? Di Cikembar. Contoh orang Jampang anu berangkatna saurang nu nganterkeunana 2 bis. Anu tiasa lebet ka Cikembar mah tadi. Anu lebet ka Cikembar mah ngan saurang. Anu 2 bus weekend. Bahkan mun tiasa mola seueur deui. Macet luar biasa. Bahkan nanti di Cikembar pun akan ada informasi dan diupayakan ketika ibu bapak masuk ke Cikembar jangan jauh-jauh dari pengeras suara. Agar apa? Agar informasi-informasi itu nanti tersampaikan dari panitia ke ibu bapak. Contoh, Cikembar dibuka jam 4 setelah asar umpamanya. Nanti ada pengumuman biasanya untuk kepada para calon jemaah haji Kloter 6 Kabupaten Sukabumi diharap berkumpul di aula. Contoh, wayana tah ibu bapak wayana tos mulai kumpul. Sebab yang sudah untuk kondisi sekarang itu pemerintah melaksanakan fast track. Nah, fast track teh, jadi setiap kegiatan itu tidak lama-lama, cepat. Bisi. Dibuka jam 4, jam 5, orang teh terus mulai diberangkatkeun. Coba lama gam asa teh heula sorok keneh cenah ka incu. Hayang meuli naon teh ontaan contoh. Wayahna keur kitu mah salama bisa langsung lebet tahu. Dan ini koper dipegang masing-masing. Paham? Setelah itu ibu bapak selama di Cikembar itu diadakan pelepasan jemaah haji. Pertama pembukaan dulu, setelah pembukaan baru pelepasan pemberangkatan dari Cikembar menuju ke asrama haji. Nanti ibu bapak di Cikembar itu akan duduk disesuaikan dengan rombongannya masing-masing. Oh tadi rombongan 1 belah itu, oke busna bus hiji. Rombongan 2 belah dia, oke busna bus 2. Terus itu sampai 10 bahkan sampai 11. Jangan sampai terpisah dengan rombongan. Ulah bongkeun kieu contoh ieu mah contoh. Cenah abi kan KBH kami, abi mah moal di bus iki, kewe di bus apa? Itu nanti tidak tahu, semuanya di absen semuanya. Bahkan nanti karo-karo nanti di sana tuh menghitung ayat ke anggota orang ya. Anggota orang sahawaya, ayat tiket nanti setelah ini dibagi siapa saja orang-orangnya. Oh iya, aman laporan tadi. Lalu rombongan hiji. Rombongan 2 ya, rombongan 2 kumaha? Iya kurang hiji cenah ka mana? Ka WC atau sana. Pas kumpul aman. Ini hanya untuk memudahkan komunikasi saja. Ame enak, pan ribuan bang, nggak data 120 jemaah ribu ya. Untuk mempermudah lah, Selanjutnya nanti ibu bapak, setelah pelepasan ibu bapak akan dimasukkan ke bis rombongannya masing-masing. Rombongan 1 silahkan masuk ke bis 1. Sadayana carangkat nyandak barang dilebet-lebet gentah karena bus 1 izin. Setelah itu rombongan 2 terus sampai rombongan selanjutnya. Setelah kita masuk ke bus nanti dikasih konsumsi dan yang lainnya. Mungkin nanti selama dalam perjalanan ya orang seueurkeun sholawat, nyeueurkeun talbiyah, jeung saja basalah. Bahkan mun tiasa selama perjalanan doakeun keluarga orang. Sebab salah satu mustajab doa itu ketika kita sedang dalam perjalanan, apalagi perjalanan
kita itu ke Baitul. Kurang lebih jarak dari Cikembar sampai asrama haji itu 2 jam. Kurang lebih perjalanan 2 jam. Diberangkatin jam sabaraha? Wallahu a'lam, kurang terang. Masalah sholat nanti itu mah urusan dalam pemberangkatan. Sakira-kirana contoh, oh iya kemungkinan kudu di jamaah takhir, nanti dikasih tahu. Oh iya jamaah takdim, nanti dikasih tahu. Nupasin mah, oh iya betul sholat, ulah ya. Berangkat nanti ke embarkasi, sok mulai. Ini gambaran saja. Kegiatan di asrama haji itu seperti itu. Nanti kurang lebih kita itu hampir 1 hari lah selama di mana? Di Bekasi. Apa saja? Ketika ibu datang ke Bekasi, setiap bis nanti turun rombongan hiji masuk ke ruangan iya tah ke aula. Kita jam ngumpul Bu Pak. Yang sudah biasanya itu nanti kita duduk itu perombongan. Yang sudah perombongan, tapi ada tapi. Yang tahun kemarin nggak perombongan. Lu penting mah asup boy. Karena kita melakukan program pas brek. Ketika ibu bapak datang kemana? Ke aula. Sebetulnya untuk kaitan dengan haji itu tiap tahun beda-beda regulasinya. Yang sudah yang kemarin aja lah. Ketika kita ketika kita masuk ke aula, ibu bapak nanti akan dikasih voucher makan dan apa namanya? Kunci kamar. Yang sudah ketika di embarkasi tidak sesuai dengan rombongannya masing-masing. Yang mengatur dari sana. Yang sudah biasanya yang usia masih muda biasanya lantainya paling atas. Kalau yang agak muda, bukan tua, yang agak muda biasanya lantainya paling bawah. Jadi terbiasa gabung. Kadang-kadang orang tak apa sih ibunya di mana gitu. Lo penting masuk dulu aja. Karena nanti di sana itu bukan kita saja yang ada di sana, banyak kan golongan yang lain. Terus apa ya? Selanjutnya, nanti ibu bapak di sana istirahat terlebih dahulu. Istirahat, asup kamar gambaran seperti ini Bu. Contoh, satu kamar itu ada 2 kasur, berarti kapasitasnya 4 orang. Karena satu kasur iya, handapnya bisa digeserkan. Eta mah Amerika eta malah, tapi insya Allah enak dah. Ulah? Nah, sakamar 4 orang. Engke di dinya aya kupon makan. Di dinya ya. Ketika biasa mah makan itu di lantainya masing-masing yang sudah seperti itu. Waktu makan, nyana kopen voucher. Tinggalkan ke petugas makan. Terus itu kumaha jongkap deui ka kamar istirahat dan yang lain. Dan selama di sana itu ibu bapak sambil pengecekan barang bawaan biasanya. Makanya tadi diwanti-wanti oleh Haji Wildan di koper besar wabil khusus itu jangan sampai memasukkan barang-barang yang macam-macam lah. Kompor diasupkeun ka dieu, magicom diasupkeun ka dieu. Janganlah. Bahkan power bank itu tidak boleh masuk ke koper besar, itu tidak boleh. Apalagi bapak-bapak yang tukang ngudut, tukang rokok, sakoper teh rokok kumpul. Insya Allah nanti di sana pasti ada pemanggilan. Kita dicek lupa, dicek. Contoh, mohon maaf contoh saja. Kami informasikan contoh atas nama Tubagus Solihin agar merapat ke gudang koper. Wah, berarti kudu aya nanti bukan. Kudu ingat Pak. Naon ya barang anu kira-kira di masalah. Makanya jangan sampai bermasalah. Upayakan. Biasanya yang udah dalam satu kelompok itu biasanya suka aya we pemanggilan. Bahwa itu power bank, bahwa itu
Apalagi senjata tajam itu tidak boleh. Mau arit cuma jangan arit. Mau bedok jangan gitu. Ya. Nanti setelah ibu, bapak, ketika pokoknya makilah tugas di embarkasi Bekasi, kita istirahat sambil mendengarkan informasi-informasi dari panitia. Contoh, tadi kan ada pemanggilan kaitan dengan koper yang bermasalah. Atau yang kedua, ada pemanggilan lagi untuk kloter 3, kloter 6, JKS. Diharap berkumpul di aula fasilitas. Engke sadayana wayahna kumpul di aula. Anu bobo gugahkeun. Ulah kamu kayak namanya. Kita saling lah. Pak, ayo Pak, terus dipanggil. Sadayana ka ditu, ka lokasi, ka aula. Untuk apa? Untuk pembagian satu paspor. Paspor sadayana ibu bapak di Pasihan di embarkasi tidak boleh hilang. Langsung lukas. Setelah paspor, gelang haji. Di tempat eta kene bapak ibu akan dipasangkan gelang haji anu tina beusi teh. Eta mun uwi bisa jaminkeun eta. Apa gadean? Itu untuk ID kita, untuk tanda pengenal kita selama di Saudi Arabia. Dengirikeun bahwasana ieu jamaah haji. Dan di situ nanti ada namanya. Ada namanya. Dicekkan aku ibu. Namina Samit. Terkadang kieu. Terkadang di manifest. Contoh, mana sih tadi ID kan? Contoh pasrah ya Abi namanya Ahmad Daniel Fahad. Ada 3 suku kata. Terkadang yang dipasang cuma 2 suku kata. Nama awalan dan nama akhiran. Ahmad Fahad. Eta kudu diaku eta. Ada urang ngaranna Ahmad Daniel Fahad cenah. Eta mah Ahmad Fahad dari Abi cenah. Eta ngaran wae. Wayahna. Ya. Selanjutnya nanti ibu bapak ketika di aula akan dibagi nomor seat atau nomor kursi pesawat. Biasa yang sudah-sudah tuan di mana? Iya. Tuh. Jadi ayah alit tulisan bus nomor 8 tapi kamari rombongan 8. Bus nomor 8 281. Berarti ibu bapak ketika pemberangkatan menuju ke Saudi dan pemulangan dari Saudi ke Indonesia, seatnya nomor kursi duduknya adalah nomor 281. Pilarian dua tah. Pilarian oh 208 hiji. Diuk pasti gigireun teu wauh diuk heula. Kadang-kadang sok riweuh ibu bapak. Hayang bareng jeung bebek. Hayang bareng jeung kabogoh jeung pamajikan jangan. Wayahna ketika masuk ke mana? Ke pesawat duduk dulu. Lamun hayang ganti-ganti make lamun tos di awang-awang karang tok mangga gantian. Tapi tadi gantian ge gampang. Contoh pamajikan urang jadinya. Hayang urang teh kadinya. Tahu ya Pak? Kerasa teu ngalih ka tempat rapi. Lamun kerasa teu. Teu bisa makan. Wayahna Pak ieu pamajikan urang jeung. Teu bisa kitu Pak. Wayahna pokona mah nurut heula we. Karena apa? Ketika kita masuk ke pesawat nanti dikhawatirkan akan menghambat perjalanan. Delay namanya. Satu pesawat delay gara-gara ada satu jamaah hayang diuk jeung pamajikan. Itu menggagalkan satu kloter. Satu orang menggagalkan satu kloter. Makanya cari kelawet. Itu sip. Yang selanjutnya nanti ibu bapak di sana akan dikasih uang jajan, living cost. Kalau yang tahun kemarin kalau tidak salah 750 real. Jangan eta mah. Bisi pas ada perangkatnya kamu tuh boga duit. Aya living cost 750 real. Simpan, itu enggak apa. Sebelum kita keluar aula itu semuanya harus dicek.
Dimulai dari gelang sami teu nami. Terus dicek deui aman living cost. Dihitung heula duitna. Bisi naon? Bisi kurang. Abi mah leuwih, berekeun deui. Ulah anu kurang nabung laporan anu leuwihna di kantongan ulah. Oke bisi di ditu bisi masalah kayak. Setelah itu setelah dikasih uang kurang lebih 750 real, nanti ibu bapak akan dikasih paket kesehatan, obat-obatan di dia, aya masker, kadang-kadang itu kira-kira mereka lagi masker teh sabuk, karena selama di sana pasti terpakai, panas pak, kadang-kadang terpakai masker getihan hidung teh, panas. Selanjutnya nanti di sana masih di aula. Ibu bapak sambil ibu bapak keluar biasanya, yang sekarang entah berapa kali masuknya, yang kemarin itu 2 kali. Yang pertama kedatangan istirahat, terus dipanggil lagi istirahat lagi. Yang kedua ini adalah pemeriksaan kesehatan. Oke, dicek dulu. Bahkan mohon maaf, banyak kasus ketika dia sudah dikategorikan sehat, datang di embarkasi ternyata kesehatannya bermasalah dan itu tidak diberangkatkan. Ini asli, bukan nyingsiran, tapi ngasih tahu saja. Seperti hanya pernah kejadian tahun berapa saya lupa lagi. Ada kebetulan satu kloter dengan kita, KBH-nya saya KBH mana saya lupa lagi. Dia jamaah berangkat ke sana ke embarkasi. Pas ketika pengecekan atau pemeriksaan kesehatan ibu-ibu, pas ketika dicek sing horeng nuju hamil. Tidinya anjeunna nyandak surat sakti di dokter wilayah daerah. Contoh dokter mana? Sekarwangi lah contoh lah. Nyandak di Sekarwangi bahwasana insya Allah iya ibu bisa berangkat. Datang kan itu dimakan. Pulang lagi. Seperti itu. Makanya belum khusus bapak-bapak tah. Anu masih kena subur mah rada di bisa kos abdi teh. Ini pengalaman kan kudu jadi tina pengalaman kan ya? Kedahna tahun kamari istri abdi angkat. Pas arek berangkatnya reos telat. Henteu abong kena ketua KBIH. Pas dicek bulanna wah ternyata istri abdi teu bisa tunggu nama berangkat aja, tapi alhamdulillah biasa sarang gitu ibu, kebayang ya. Setelah itu nanti ibu bapak akan dipanggil kembali kaitan dengan persiapan pemberangkatan menuju ke airport. Oke ibu bapak teh di hotel masing-masing, di kamar masing-masing. Pak tadi si koper kali dicanaknya, kamarnya, ke kamar sok we. Pakai selama orang di Bekasi, jeung ketika orang kedatangan di Madinah. Ulah loba teuing, sakira dikira-kira we, oh iya yang di Bekasi salin sekian setel, terus yang di Madinah kedatangan. Dan ke pemberangkatan tuh semuanya jamaah itu biasa diwajibkan memakai baju seperti ini. Baju seragam, bau atau kumaha aja deui mah. Kemudian mah pakai heula we. Abi bahkan abi mah dikeun, sisi mah cas gitu. Ame naon? Ame enak dibawa ke undangan ge bisa. Contoh saja. Oke, selama di situ Ibu. Ini dipakai ketika kita ke ke Puspangdai. Ya, ke Puspangdai. Ketika datang di embarkasi Bekasi, nanti kita bisa salin bebas pakai pondok itu naon. Nanti ketika ibu bapak akan diberangkatkan dari embarkasi menuju ke Madinah pakai baju kiri. Ibu-ibu mah biasa pakai digariskeun lah, aya digariskeun aya nu di bapak-bapak mah biasa dikieukeun, biasa diacuk banget teh. Kameja tapi cara kapake teh. Abi mah ame kapake gitu nya. Ame kapake, abi mah dikieukeun. Bahkan aya oge bapak-bapak nu make non
dirongpikeun aya dirongpikeun. Tapi kurang mikirkan nanti ketika di pesawat itu dingin. Tapi main akan jadi dia loba rokok gitu. Sabungkus gitu, loba tim lah. Nanti ibu bapak dari hotel dipanggil menuju aula untuk rombongan atau untuk JKS 03. JKS 03 kelompok 3 maksudnya. JKS 03 diharap berkumpul di aula kembali. Sadayana bari nyanda koper. Nyanda koper. Berangkat bener. Awas, koper jangan ditinggalkan. Bawa orang koper. Nanti sebelum kita naik ke bis disesuaikan dengan rombongannya masing-masing. Koper tersebut, koper yang kecil, pokoknya semuanya bukan lari itu akan melewati X-ray. Diasupkeun. Set. Lamun aya masalah dikasih sedikit lah, buka Pak. Ayeuna pas ketika dibuka rokok aya sampus. Ditarik. Atau aya benda tajam. Atau yang umum itu biasanya seperti halnya membawa sabun yang berukuran lebih. Ini mana ukurannya ya? Berapa ukurannya? 250. Ini ukurannya lebih. Ada jangan sabunan dan jangan itu gitu. Ditulis ke tukang dagang mah. Aman ya. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke bus sesuai dengan rombongan. Setelah itu ketika kita sudah ada di bandara, tadi. Nah, ketika kita sudah ada di bandara, kita akan turun disesuaikan dengan rombongannya masing-masing. Ingat, nomor duduk ingat. Tadi nomor berapa? No Abi 28 hiji. Kayak apa tuh masing-masing? Bahkan ditempel di ieu tah. Bisi pokok, bisi hilang, tempel di tas. Pokok tinggal kieu 28 hiji. Iya kayak R, ayat L. Lamun R berarti belah kanan, lamun L belah kiri. Ketika kita ada di embarkasi Bekasi di airport, nanti kita akan ada pemeriksaan imigrasi Saudi. Jadi sama nih orang berangkat ke Mekah, orang dicek imigrasi langsung ke orang Arab. Bisa tinggal itu, pokoknya nama iruna mancung, jangkung, kaset, gelis. Orang saluran baru nyiapkan paspor kurang di sana. Di paspor contoh. Cepengan, ngajejar masing-masing. Ngalewati pas model loket gitu. Loket, set, jari, opat, jempol, opat, jempol, dipotong, jepret. Biasa sok digesek si paspor teh ku orang Arab. Langsung datang. Beres. Paspor canak deui. Terus kemana? Naik karena bus. Naik karena bus. Ketika kita naik karena bus, biasanya yang sudah-sudah kayak kemarin itu naik bus itu disesuaikan dengan rombongannya masing-masing. Atau tidak sesuai dengan rombongannya masing-masing pun tidak apa-apa. Yang penting satu pesawat, satu kloter. Naik karena bus, setelah naik karena bus, barulah kurang naik karena pesawat. Dia pesawatnya tangga-tangga biasa. Maka diupayakan, kan orang baru nyenak tas berat loh, lumayan gitu. Orang tuh dicanak tas karena pesawat. Kieu, naikkan karena pesawatnya hiji, udah berat. Setelah itu, setelah naik karena pesawat, ibu bapak langsung mencari nomor duduk. Bayangkan orang kita di dalam pesawat. Tadi mah. Gambaran apa sebenarnya? Bayangkan coba ya. Orang di pesawat, tempat duduk. Si koper langsung diasup ke kana kabin. Disimpan di luhur. Terus orang duduk di bawahnya.
Lamun kapisa makin kayak kata mah urusan kayak bisa terhambat jamaah. Setelah itu nanti untuk masalah pemberangkatan kita melihat jadwal. Sekiranya kita di awal-awal akan melewati beberapa sholat, biasanya kalau di kami menganjurkan kepada seluruh jamaah agar melaksanakan sholat dihormatil waktu. Kumaha wudu lah, langsung sholat wae. Teburu tayamum, tek gitu. Ya kan kadang-kadang dina pesawat makan. Kan nomor tayamum kedah ittisal, kan ittisal kapisah. Jadi orang netepan langsung sholat wae. Allahu Akbar. Zuhur 4 rakaat. Aya ngan ketika orang tos di Madinah qodaan. Salat anu tadi. Selanjutnya. Oke, berikutnya. Selanjutnya, ketika ibu-ibu di pesawat tidak boleh terburu-buru, baik ketika masuk pesawat ataupun ketika turun dari pesawat. Kadang-kadang sok ibu, cuma kadang-kadang, tapi kaseueuran. Biasanya pas ketika turun, pesawat landingnya turun, just can ge parkir, bapak-bapak ibu-ibu, gus langsung muka kabin, langsung cicing we. Ya, itu tidak diperbolehkan. Komo seandainya kalau posisi kita duduk itu paling belakang, kan orang tak apa, orang sabaraha. Pas abi 208 hiji itu hampir belakang. Abi mah nungguan lah, cicing lah daripada langsung capek antosan lah. Kadang-kadang jamaah teh geus narangtung geus kalari. Eta pramugari geus parusieun. Pak, duduk dulu Pak, belum dibuka pantau lagi. Lila ngantosan cicing. Jadi santai we ya, santai. Insya Allah sadaina oge kabagian. Akhirnya apa lagi sieun kabawa deui ka Indonesia, moal. Dijamin, moal. Bisi itu bisi. Sieun katinggalan, moal insya Allah. Selanjutnya, ketika di dalam pesawat, ibu-ibu, bapak-bapak, ini hanya sebatas menganjurkan saja. Dianjurkan memakai kaos kaki. Apa sebabnya? Tiis. Nanti selama dalam perjalanan pesawat, ibu-ibu, bapak-bapak pakai sabuk pengaman biasa. Biasa kadang-kadang suka aya turbulen teh aya gajrugan benernya. Turbulen gitu. Aya getaran, aya tawan nabrak awan. Diupayakan jangan mondar-mandir ulak-balik jalan kaki. Kesal cenah. Biasa lupa abdi mah. Hayo we. Selama di luhur pesawat teh di ujung nepi ka ujung hayo we bolak-balik Pak. Jangan Pak, jangan. Bahkan nanti di sana kumaha cenah lamun teu kuat hayang kacari, hayang ka WC. Di pesawat itu disediakan toilet. Ayangan toiletnya lain kos toilet di urang mah caina loba di itu mah terbatas, bahkan toiletnya itu ukuran kecil. Jadi ketika orang datang ke toilet nu kira-kira naon ngaranna teh hayang pipis unggul contoh, bahkan upayakan jangan sampai bicara kaca muka balik contoh atau balik pamegat kumaha pamegat oh gitu namanya. Setelah buang air jongkok lah, setelah buang air jadinya ayah wastafel ayah, cuman harus ya jangan terlalu boros lah, jangan terlalu boros. Bahkan bisa memakai mawa tisu dong teh, tisu basah lah, tisu basah tak pecat dus bicara.
Abi jangan, mau ibu-ibu mah abi jangan yang make up tuh, tuh lah. Bahkan mohon maaf pernah kejadian. Ini pemberangkatan yang kemarin ya. Gara-gara ada jamaah acara bener di WC bau pesing. Bau pesing. Tungtungna WC teh dibersihan pakai. Apa yang kalau saya kamu nak muka belah itu tungtung. Seperti itu. Ya. Itu gambaran perjalanan selama kita di mana? Di pesawat. Iya ke gambarnya pesawatnya. Kabayang? Ayo tos naik pesawat, ayo tos. Nah, lu atas mah mungkin kabayang. Kabayang. Selanjutnya, kurang lebih kita perjalanan dari Indonesia ke Saudi itu 9 jam. Bayangkan, diuk selama 9 jam. Geus kabayang lah. Cangkeulna kumaha? Kos ayeuna we. Cangkeul teh, Pak? Oh, cangkeul. Nanti di sana di pesawat bisa naik heula digituan, Pak. Tos peragangan badan cari deui. Ngeunah, Pak. Teu ngeunah kumaha? Digugah gitu. Pak, mau jus atau mau kopi? Makanannya mau ayam atau telur coba. Orang kesan ini, saya mau telur di siang. Teguru bayar tuh gratis. Gratis atau gratis. Pokok nama ketika kita dikasih makanan, mam, ya. Bahkan nih, jangan dibiasakan menyimpan makanan. Biasanya punten, ibu-ibu. Biasanya. Pesawat naik, orang diberi roti. Ketika di jalan pesawat, inget ka incu. Eta roti selama 40 poe. Kita tahan. Mam. Ya, jangan dibiasakan menyimpan makanan. Lanjut. Ketika kita landing, turun di Madinah. Kita membawa kopernya masing-masing. Dan nanti ada dicek dulu, biasanya kan di X-ray lewat. Setelah itu, ibu bapak akan menaiki bisnya masing-masing. Kalau yang sudah biasanya, kalau yang sudah biasanya perombongan masing-masing. Kadang itu. Kalaupun seandainya ibu bapak tidak disesuaikan dengan rombongan, contoh, kalau ada 10 rombongan berarti ada 10 bis. Contoh, bis yang disediakan fasilitas itu hanya 8. Caranya kumaha tuh? Kita masuk saja ke bis tersebut. Kumaha mun kapisah jeung mulaina insyaallah mah. Bapak naon? Hanya di bisnya saja. Yang penting masuk. Nah, setelah nanti masuk di bis, kan tadi ibu bapak dikasih apa? Paspor ya? Dikasih paspor. Nanti ada petugas. Yang mana paspor tersebut nanti akan dikumpulkan oleh petugas tersebut. Kumpulkan. Untuk apa? Untuk menjaga agar paspor kita tidak hilang. Jadi orang Jepang paspor teh, Bu, Pak. Dari mana? Dari embarkasi Bekasi sampai pas ketika kita sudah ada di Bandara Madinah. Itu saja. Dipastikan ke panitia. Setelah dipastikan ke panitia, iya paspor ketemu lagi nanti ketika kita akan pulang. Aman mau? Aman tak? Kita masuk, naik bus, kumpulkan paspor, dan kita akan melalui perjalanan ke hotel. Nanti ibu bapak datang ke hotel yang sudah ya, sabab setiap tahun beda-beda aturannya. Yang kemarin aja. Ketika kita sudah ada di hotel, anggap ini hotel kita. Ketika orang kos kayak jamaah di hotel, seluruh rombongan jamaah
nanti diarahkan. Contoh kata penitia, kata petugas dari sana, dari Indonesia. Ibu bapak silahkan naik ke lantai 3 semua. Oh, kalau seandainya seperti itu, kemungkinan besar seluruh rombongan satu kloter bisa jadi dalam satu lantai. Mudah-mudahan nggak lama gitu ya. Salantai KPH. Untuk karung-karung mah nanti belakangan. Karena nanti akan dibagikan kunci kamar. Jadi ibu bapak mah naik ke lantai, kapayunin kamar. Yang sudah biasanya di depan kamar itu nama ibu-ibu bapak sudah terpampang. Contoh, satu rombongan itu kan, satu regu itu kan 10 orang. Bisa jadi yang 10 orang itu kebagian 3 kamar. 1 kamar laki-laki, 2 kamar perempuan. Atau yang banyaknya laki-laki umpamanya bisa jadi laki-laki 2 kamar, perempuannya 1 kamar. Itu tugas regu nanti. Teman-teman pastikan lah. Setelah ibu bapak masuk ke mana? Ke kamar, nanti ibu bapak pas ketika turun di mana? Di bis ya, di bis, mohon maaf. Tidak usah dulu memikirkan koper, apalagi koper besar. Ya mohon maaf, kadang-kadang iya koper teh karakapan gitu poe. Itu bisa saja terjadi. Ini hanya sebatas antisipasi saja. Jangan sampai gini, iya koper sapoe can aya wae syukuran kene batur mah leuwih. Ada, bahkan ada yang 1 minggu pernah. Iya koper teh can. Tapi insya Allah aya. Insya Allah aya. Biasanya teka panggih itu mencil di lantai-lantai, ada di lantai 11, ada di lantai 20, biasanya seperti itu kasusnya. Tapi insya Allah aman. Inti nama jangan panik, itu aja. Ibu bapak masuk ke kamar, syukur-syukur koper kecil sudah kita ambil. Setelah itu istirahat dulu. Nanti kita lihat waktu. Selama di Madinah tiba di hotel, jamaah tidak langsung menuju kamar menunggu karom untuk mengambil kunci. Nanti kan ditarik gelat tadi ya. Yang kemarin itu langsung si jamaah langsung dikalurkan. Itu ada beberapa kemungkinan lah, karena kita tidak tahu. Yang mungkin yang pertama, yang turun terlebih dahulu adalah karom dan karom saja. Abi pernah ngalaman pas pada itu. Jamaah di bus kali anak. Setelah terkumpul, ya kamarnya, karak turun, iya di lantai iya, kamar iya, lantai iya, kamar iya. Atau yang kedua, yang tahun kemarin seperti tahun kemarin, karom itu di lobi dulu, di lobi nungguan pembagian apa? Kunci. Ibu bapak langsung naik ke lantainya masing-masing. Antosan orang. Ketika kita datang ke lantai tersebut, Pak, atau sama bapak nono, iya kuncinya, masuk kamar, istirahat dan yang lainnya. Selanjutnya, ketika kita di hotel, nanti kita akan melihat waktu. Kira-kira kita sudah masuk gak ke program Arba'in. Jadi kurang lebih ibu bapak di kota Madinah itu kurang lebih 9 hari tangguh. Karena biasanya salah satu programnya itu kan melaksanakan sholat Arba'in. Dalam arti kita melaksanakan berjamaah tanpa terputus selama 40 waktu. Sekira-kira bisa kita melaksanakan Arba'in di haram, buru-buru orang ke haram pula. Tapi nanti juga biasa sok dikawal biasanya, Pak, tinggal jangan main langsung turun, langsung berangkat. Lihat dulu hotelnya, lihat areanya. Oh, hotel teh patokannya dia, pengarang hotelnya. Itu harus dibiasakan seperti itu. Karena terkadang ada jamaah keluar ke hotel teh atas ngelencang. Pas ketika balik lagi dia tidak tahu hotelnya. Padahal hayo kalewat hotel Abi di mana pada hotel teh kalewatan. Sama si hotel tersebut tidak diperhatikan. Hotel urang ngaranna Darul Kolam umpamana. Dicatna cat warna hijau. Di pojok sebelah kanan di kiriana aya tukang baso contoh. Eta kudu diapakeun urang.
Nanti ketika kita berangkat bareng-bareng menuju haram, kita melaksanakan sholat berjamaah. Syukur-syukur kita bisa melaksanakan dengan imam. Ya kalaupun tidak bisa, mungkin nanti kita bisa berjamaah. Yang penting berjamaah apa? Berjamaahnya, berjamaah. Gitu. Karena ya ada beberapa pendapat lah gitu. Ada yang mengatakan kita itu harus bareng dengan imam. Ada yang mengatakan cukup, yang penting kita melaksanakan berjamaah. Gitu. Kita berjamaah. Apa sih kegiatan selama di Madinah? Selama di Madinah lebih banyak kita kegiatan itu hanya bolak-balik ke masjid itu saja. Dan untuk gambaran, lihat tuh Pak, hotel gambaran pas berarti ya Bu. Iya, gambar hotel itu hampir sama. Sampai hotelnya hampir sama, gambarnya warna nota, coklat. Makanya perlu diperhatikan. Terus untuk kamar, kapasitas kamar itu ya tergantung nanti. Ada kalanya satu kamar itu 4 orang. Ada kalanya satu kamar itu 7 orang. Aku pernah sakamar teh 7. Paribasana boro-boro hayang lompat, hitut oge hese. Saking kurang nih Pak. Saking sempit. Ya tadi kumaha untung-untungan. Tapi kan tadi niat, orang datang ke sana itu bukan untuk hayang enak bukan, tapi untuk ibadah. Jika nama langsung kamarna leutik, ganjaran oge badah. Datang kita ke mana? Ke kamar. Contoh satu kamar 4 orang. Tinggal milih nanti. Sakamar dinya sawae. Aya abdi, aya dia, aya sok aya mana? Lanjut sok simpen barang. Dia mau lakukan di pilarian. Antosan we. Bahkan nanti biasanya nanti mohon dibantu sama semuanya. Awas, mohon maaf juga ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak jangan merasa aya ketua regu, aya ketua karong. Koper ibu mah, oke, diangkut cenah ku karong. Jangan sampai seperti itu. Karena karong hanya membantu saja. Ya, ulah menganggap non sepele kasa, karu dicarikan, karu cenah ieu. Pangeangankeun koper abdi teh hayang nyaho kudu kapani. Sok aya wae gitu. Itu sok aya wae. Makanya gua buat pesanan di Indonesia. Jangan sampai seperti ini. Paling ke rumah kamu, abdi koper can aya. Cek teh sok mangga insyaallah ku abdi di pelarian dibantos. Nanti setelah ketemu langsung diantarkan ke kamarnya masing-masing. Selanjutnya, lanjut. Nanti ibu bapak selama kegiatan di sana, tadi kata saya, selama kegiatan di sana kita melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat sunnah, baca Al-Quran, lamun gaduh wiridan sok maca wirid. Tapi insya Allah ibu bapak kadang-kadang atos-atos di Madinah itu spare waktu dari adzan menuju ke komat itu lama biasanya, agak lama. Kadang pernah sampai setengah jam, bahkan 1 jam. Contoh, kalau biasa bulan haji musim panas, untuk subuh itu jam 4. Jam 4 kosong, terus ada. Adapun untuk isya, atau kalau sekarang ya, isya itu jam 8:30. Isya 8:30, subuhnya kurang lebih jam 4. Berarti ti malam keneh sok digugakeun di gedoran, makanya hampura di ayeuna bisi engke abdi atau rekan-rekan ti saha ti karung atau bahkan anggota kamar bisi ngagandengan ibu-ibu bapak-bapak hampura di ayeuna keneh ke gedoran. Papa, ayo papa, ke masjid. Ke masjid. Wudu heula. Biasakan wudu di hotel. Bukan berarti di Masjidil Haram atau di Nabawi tidak ada WC atau toilet tempat wudhu, ada. Cuman ngajaga-jaga. Bisa repot wudhu di mana? Di Nabawi. Nanti selama di sana ibu bapak akan kami pasang jadwal yang kayak tadi. Iya tadi pasang ya, jepret di kamar masing-masing. Dan biasakan, sekali lagi,
Biasakan ibu bapak harus sering melihat jadwal. Jadi kalau kita mau melihat jadwal kita tuh, enak ditanam enak minggunya. Anggaplah hari Minggu tiba di kota Madinah di hotel, hotelnya contoh hotelnya Darul Aiman umpamanya. Memasuki kamarnya masing-masing, mencari koper dan langsung istirahat dan dimulainya arba'in. Contoh waktu tiba di Madinah atau di hotel kurang lebih jam 7.40 was itu apa? Waktu Arab Saudi. Setelah itu ibu bapak biasakan melihat jadwal hari besoknya. Anak-anak kok iya stiker ditempel ya, tos ditempel ayo oke jam hari Enji kemana aja. Abi biasa sok iya saya terang enggak dibaca. Jadi biasakan kegiatan itu jangan kegiatan hari ini membacanya, tapi kegiatan hari besok. Ketika datang ke sini, datang ke hotel, lihat besok itu kegiatan apa sih? Contoh di dia hari Senin, besok anggap hari Senin. Ziarah luar kota Madinah dari Makkah ke Masjid Kuba, Kiblaten, Jabal Uhud, Khandaq, ba'da subuh. Ini maksudnya ba'da subuh. Berarti ibu bapak nanti ziarah kota luar Madinah itu akan menggunakan fasilitas bis. Yang tadi pernah Haji Wedan jelaskan. Ibu bapak kayaknya sok diwantosan, tapi biasakan. Oh, agar apa? Agar ibu bapak bisa mempersiapkan besok, namun ibu-ibu khususnya besok saya harus pakai baju apa. Sok nggak pakai baju. Contoh ziarah kota luar Madinah mah baju bebas tekunan naon. Teu kudu make baju non seragam pemerintah ge tekunan naon. Naik bus ieu kodena ba'da subuh. Berarti kurang lebih jam 8 lah. Jam 8 seluruh jamaah sudah ada di lobi. Sudah ada di lobi. Contoh waktunya jam 6 atau jam 7 lah. Berangkat jam 7 berarti jam 6 sudah harus ada di lobi. Jangan dibiasakan ketika di situ muncul jam 7 teh karak turun di kamar. Karena jam 7 tersebut adalah pemberangkatan. Atas ya. Dan jangan dibiasakan juga seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia aya mobil angkot atau bus, eta angkot bus teh nungguan penumpang. Kalau di sana mah sebaliknya, kita yang menunggu bis. Karena apa? Kalau di sana ketika bis tersebut cicing teh parkir nunggu jamaah melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka bis tersebut kena denda 500 sampai 1000 real. Saan tanggung jawabnya? Bisa ke jamaah. Mungkin ditagihan. Iya gara-gara ibu bapak kadang-kadang sama gitu orang bis tangga. Makanya agar kita tidak kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, diupayakan seluruh jamaah harus siap dan siap. Selanjutnya contoh ini saja ya, contoh saja. Terus kemana lagi? Hari besoknya istirahat dan iktikaf di Masjid Nabawi. Oh, berarti dari KBIH tidak ada kegiatan. Sok silahkan bapak-bapak. Hayang ke pasar, hayang ke masjid, hayang sare, hayang wiridan, hayang sholat, sok mangga bebas. Tadi kami sebutkan bahwa kami di sini di KBIH hanya sebatas memberikan mengingatkan saja. Masalah ngiluh teu mah dek buka jeun mantap. Tapi sayang, jangan sampai kita selama di sana teu apalan naon. Nungguan lama, mayarna mahal, tapi ya kegiatannya nyaah. Bisi gitu bisi, hayu we kegiatan we. Eta mah teu maksa lupa. Lamun urang fit, sakira-kira fit, hayu berangkat. Tapi lamun sakira-kira henteu fit, mending keneh istirahat.
sholat. Mudah-mudahan nanti kita akan kebagian apa? Melaksanakan sholat Jumat di Nabawi. Dan biasanya untuk pelaksanaan sholat Jumat umumnya itu kan untuk laki-laki ya. Nanti di sana ibu-ibu bagaimana kalau seandainya mengikuti sholat Jumat, mangga silahkan tanpa harus melaksanakan kembali sholat duhur. Bisa hayang mangga, mampang munggung lah. Paling Indonesia mah taranya hayang apa cina sholat Jumatnya kumaha oke dari itu laksanakan. Cuman tetap tadi setiap kita keluar, setiap kita kemana-mana, kita ibu-ibu, bapak-bapak diupayakan harus selalu memakai syal. Salah tuh, mau ke kamari. Syal untuk tanda pengenalan. Dan selanjutnya biasakan tadi bawa uang jangan terlalu banyak disimpan di mana? Di tas. Anu kira-kira dibawa cukup dibawa. Berat tuh Pak, berat. Selanjutnya hari selanjutnya nanti ini untuk gambaran saja ya. Di Madinah ayah payung pas bener kieu. Iya itu di sana koordinat sama. Di Madinah itu kurang lebih ada 256 tiang payung yang bentuknya sama. Dan ada juga gate atau pintu bab. Ada kurang lebih 69 pintu dan bentuknya sama. Selanjutnya di bawah ini ada toilet. Di sana toilet terbagi dua. Ada toilet laki-laki, ada toilet perempuan. Terpisah. Laki-laki, perempuan. Dan bentuk toiletnya sama. Yang kurang lebih 20 lebih lah. Seueur. Hanya saja yang membedakan nomornya saja, nomor sekian, nomor 21 itu hanya kodenya saja. Kalaupun mau ibu bapak, kalau nanti ibu bapak di sana, kalau mau janjian itu jangan jelaskan teh janjiannya di napan lah. Kau mau dinapain? Payung apa nih? 250. Pak, di mana Pak? Abi hadapun payung. Bayangkan. Abi hadapun payung. Cek ibu teh, pan payung teh 250 genep. Jeung masalahna payung eueuh nomoran deh. Nu aya di pasean. Mana di pintu pun sama, pintu masjid sama. Bahkan untuk di Nabawi, di Masjid Madinah, untuk pintu laki-laki dan pintu perempuan itu terpisah. Beda dengan Masjidil Haram. Biasanya ibu-ibu belah kiri. Kalau dari belakang itu arah kiblatnya, arah kiblat. Ibu-ibu belah kiri, bapak-bapak belah kanan. Jadi dipastikan ibu-ibu ketika ibu mau berangkat ke dalam masjid, maka kudu babarengan ulah sewang. Cenah abi mah geus apal. Ulah kitu di ditu mah. Nu atos-atos sok kajian itulah sebelah malah. Jangan sompral. Mana tuh lamun tema bade janjian, mun tema bade patokanana di gerbang. Kieu ame gampang. Anggap ieu pelataran masjidnya, ieu masjid ya. Masjid dalam. Ieu pelataran masjid, eta teh gerbang tah. Nya anggap gerbang, bayangkeun. Lamun tema tihang, berarti tihang di dieu tah. Tak di luar. Ieu masjid. Lamun tema toilet sama toilet pun di luar. Pintu masuk ya pintu masuk nah. Pintu masuk. Lamun tema bade patokanana janjian eta di gerbang tah di dieu. Contoh Pak Abdi antosan di gerbang nomor 338. Tinggal ngitung kan si bapak nah. Nanti kan 330.
hah kapan dah bari fotokeun cepret ada di fotokeun teh ulah tanah unggul ulah non ulah tihang unggul di jauh fotokeun heula tah nu belah dieu kadang-kadang sok aya kejadian jamaah janjian di gerbang yang sama loh ini kejadian bapak-bapak anggap di gerbangnya bapak-bapak belah dia nungguan ibu-ibunya belah dia eta teu kapanggih padahal masa gerbang belah mana ieu di gerbang belah mana eueuh cenah duka teka tinggali duka kumaha wallahu alam kesimpulan nama pasea padahal di sager dan nanti biasakan mohon maaf selama di sana karena nanti untuk kegiatan ibu bapak-bapak sedikit terpisah tapi rada cari cangcut sedikit terpisah biasakan ibu-ibu bapak-bapak punten anu biasa nyimpen acis ibu-ibu bapak-bapak pak bapak heula pak anu nyimpen acis biasanya ibu-ibu apa bapak-bapak ibu wayahna jatahan ulah naon ulah kabeh acis teh disimpen we itu salah satu di antara ya salah satu anu mata dipaseaeun teh masalah acis keur mah capek kudu neangan duit kabeh dicekel ku pamajikan sedangkan bapak cenah abi di gerbang ieu belah mana keur mah neangan capek haus arek balanja acisna teh nyepeng eta pasea eta makanya jatahan contoh jam di Madinah aya jatah 50 juta berarti 25 juta atau kurang naon bapak 25 juta ibu 25 amin balanja kumaha masing-masing balanja masing-masing itu gambaran di mana selama kita di Madinah. Selanjutnya salite istilah tahan maksud abi salitenya selanjutnya raudhah nanti ibu bapak bisa memasuki raudhah teh di antara taman-taman surga mudah-mudahan orang sadayana ya biasa kesempatan lah biasa lebetah raudhah yang dulu ketika kita masuk raudhah baheula mah di KBIH itu setiap wengi kan bapak-bapak setiap wengi ibu-ibu ngingging biasa jam setengah satu malam di gidoran ayo raudhah garugas ada bapak-bapak bebarengan ke raudhah sekarang tidak bisa terus kumaha orang hayang ke raudhah biasanya kita bisa masuk ke raudhah itu dalam satu kloter kabehanana babarengan. Akhirnya bapak-bapak heula, oh berarti bapak-bapak kabehanan tah. Bapak-bapak berangkat. Tapi dalam satu kloter biasanya yang sudah itu 2 hari sebelum pemberangkatan dari Madinah menuju ke Makkah. Jadi biasa bebas ayeuna mah. Baheula mah bebas, Pak. Ya mudah-mudahan tadi teh urang biasa dipasihan kesempatan. Kumaha tuh? Kayak diwartosan waktu nama. Karena waktu tersebut muncul tasrih raudhah bukan dari KBIH, bukan dari kloter, tapi dari Makkah, dari muassasah. Kloter 3 berangkat raudhah pada hari Jumat jam 4 asar 4. Berarti jamaah nu bade hoyong ka raudhah, ya, jamaah nu hoyong bade ka raudhah ulah di hotel karang berangkat jam 4 dipastikan tidak bisa masuk. Cara kumaha? Biasana di jam 3 kenege tos babarengan persiapan menuju ke raudhah. Cicing lah urang teh. Ketika tos mulai bade masuk, urang teh ngajajar Pak, ngajajar, tos ngajajar, sup. Nanti kurang lebih di sana kita bisa melaksanakan sholat sunat dan yang lainnya dikasih waktu yang sudah 20 menit saja. Sok maksimalkan. Jadi selama nanti di Madinah sok maca wiridan, ngadoa, bahkan dianjurkan perbanyak melaksanakan sholat sunat tobat. Mana lagi dianjurkan
melaksanakan sholat qadha. Perbanyak sholat qadha. Sholat qadha. Ayeuna dohor kemana? Sholat qadha. Nikum dan apa? Qomat, sholat dohor. Setelah sholat dohor, ayat ba'diyah kan bisa kita melaksanakan sholat qadha lagi. Itu kegiatan selama di Madinah seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan mudah-mudahan tidak ada perubahan. Coba ini raudhah. Atas, beres. Atas apa? Nah, ini untuk gambaran selama kegiatan di Madinah. Kabayang tuh? Kira-kira nya. Engke tos kali itu mah. Oh iya nih. Kemarin udah ngobrol ke teh iya. Insya Allah kabayang.